selamat pagi. Kembali lagi bersama Lause Yolan di ibadah sekolah minggu GKI Mesias. Adik-adik, kayaknya kalau Lause sendiri kurang rame ya. Lause mau ajak satu teman Lause, namanya Lause Cia. Kita panggil bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lause Cia. Kurang keras adik-adik. Lause Cia. Lause Cia. Hai Lause Cia. Halo. Lause kenalin dulu sama adik-adik di rumah. Oh iya, hai adik-adik, kenalan, nama Lause Cia. Lause tadi habis dari mana nih? Lause habis dari jalan-jalan di luar, soalnya mataharinya bersinar terang. Wah, puji Tuhan, sambil ini ya Lause Berjemur, bener Wah, banget. enak biar tubuh kita Sehat. Iya. Kalau gitu kita mau ajak adik-adik di rumah ya. Buat apa Lause? Puji Tuhan. Ya, ayo adik-adik kita nyanyi lagu apa Lause? Selamat pagi Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Bertambah-tambah cintanya. Ya adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong pimpin setiap kami, berkati ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya kami boleh terus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau lihat dulu Lause foto-foto kehadiran adik-adik minggu lalu dan video ayat hafalan. Selamat menyaksikan. Firman Tuhan, Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, Melainkan rohku. firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan kekasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Firman Iman Tuhan semesta semesta alam. alam. Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan Keperkasaan dan Bukan dengan bukan dengan kekuatan,
kekuatan. Melainkan dengan rohku, Firman Tuhan semesta alam. 4 ayat 6. Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan Bukan dengan kekuasaan, dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Yeay! Wah, Lause bersyukur ya karena adik-adik semua masih setia buat beribadah kepada Iya, Tuhan. seneng banget Lause. Iya, kalau gitu Lause mau nanya, adik-adik masih semangat buat puji Tuhan? Pasti masih. Iya, adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Berani tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku gayanya berani tampil beda. Sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku gerakannya berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Yeay! Adik-adik, sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Lose mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik pernah gak sih ngerasa iri sama temen adik-adik? Misalnya nih, temennya adik-adik punya mainan yang baru, punya robot-robotan. Nah, tapi adik-adik gak punya barang itu. Akhirnya adik-adik iri. Kenapa ya dia punya tapi aku gak punya? Jadinya adik-adik kesel, adik-adik gak suka sama temennya. Atau misalnya waktu pembagian nilai ulangan, teman adik-adik nilainya jauh lebih bagus daripada adik-adik. Nah, adik-adik iri, kenapa ya aku gak bisa dapat nilai sebaik itu? Nah, adik-adik sebenarnya perasaan iri itu benar atau enggak sih? Nah, di Alkitab ada loh seorang raja yang iri hati. Siapa dia? Nah, kita mau sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Samuel 18 ayat 6.
1 Samuel 18 ayat 6. Buat adik-adik yang udah bisa baca, adik-adik boleh buka Alkitabnya ya. Kita mau baca bareng-bareng judulnya, tulisan yang tebal, oke? 1, 2, 3. Saul benci kepada Daud. Sekali lagi, Saul benci kepada Daud. Adik-adik, kenapa ya Saul bisa benci sama Daud? Nah, adik-adik, ternyata pada waktu itu adik-adik masih ingat Daud itu mengalahkan tentara Filistin yang besar sekali. Siapa? Ada yang ingat? Namanya Goliat. Nah, waktu itu kan Daud berhasil ya mengalahkan orang Filistin, berhasil mengalahkan tentara orang Filistin dengan menggunakan ketapel dan batu. Nah, karena keberhasilannya Daud, jadinya orang-orang Israel pada waktu itu memuji-muji Daud, tetapi tidak memuji-muji Saul. Nah, akhirnya pada waktu itu orang-orang Israel berkata, Daud berhasil mengalahkan berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu, sedangkan Saul berhasil mengalahkan beribu-ribu musuh. Nah, ketika mendengar hal itu, adik-adik, Saul perasaannya iri, Saul kesel, Saul gak suka sama Daud karena dia lebih berhasil daripada Saul. Dia berhasil mengalahkan berpuluh-puluh ribu orang, tetapi Saul berhasil mengalahkan beribu-ribu orang. Daud berhasil lebih banyak daripada Saul. Nah, adik-adik, akhirnya Saul memikirkan rencana apa ya yang harus aku lakuin karena perasaan irinya, adik-adik. Nah, pada waktu itu Daud sedang bekerja bersama Raja Saul. Dia bekerja memetik kecapi. Kecapi itu alat musik pada zaman dahulu. Nah, adik-adik, ketika Daud sedang bermain kecapi, dari kejauhan Saul melihat, terus dia mengambil tombak untuk melemparkannya ke Daud, untuk membunuh Daud. Tapi adik-adik, Daud berhasil untuk menghindari tombak itu, dan akhirnya Daud tidak meninggal, dan Daud berhasil untuk menghindar dari tombak itu. Nah, adik-adik, ketika itu Saul ketakutan karena Daud disertai oleh Tuhan. Nah, akhirnya Saul memikirkan kembali, gimana ya caranya supaya Daud bisa dibunuh. Dan akhirnya dia memanggil anaknya Yonatan dan pasukan-pasukannya kalau Raja Saul ingin membunuh Daud. Dan akhirnya ketika mendengar hal itu, Yonatan kan sahabatnya Daud, jadi dia langsung pergi ke Daud untuk kasih tahu, Daud, papa aku mau membunuh kamu, jadi kamu besok pagi-pagi harus hati-hati ya, karena papa aku mau melemparkan tombak kepada kamu. Jadinya Daud pada keesokan harinya dia ketika bermain kecapi dia hati-hati, dan ketika pada saat itu Raja Saul sedang berjalan bersama Yonatan, Yonatan kasih tahu kepada Raja Saul, papa, kenapa sih papa mau membunuh Daud? Padahal kan dia orangnya baik, padahal kan dia berhasil mengalahkan orang Filistin dan kami udah menang. Tapi kenapa papa malah benci kepada Daud? Gak boleh, papa, itu perbuatan yang tidak baik. Dan akhirnya Saul berkata, demi nama Tuhan, aku tidak akan membunuh Daud. Dan akhirnya pada saat itu Yonatan membawa Daud untuk kembali bekerja di kerajaan bersama Saul. Dan pada saat itu Saul merasa kesal lagi, adik-adik, merasa iri kembali karena Daud kembali berhasil mengalahkan orang-orang Filistin. Ketika itu Saul memanggil pasukan-pasukannya untuk mengintai, untuk melihat rumahnya Daud pada malam hari, dan menyuruh pasukan-pasukannya untuk membunuh Daud pada pagi hari. Nah, adik-adik, ternyata istrinya Daud tuh udah tahu kalau Raja Saul mengirim pasukannya untuk membunuh Daud. Akhirnya istrinya Daud ngomong sama Daud,
Daud, kamu harus pergi bersembunyi ke suatu tempat supaya kamu nggak dibunuh sama nggak dibunuh sama pasukan-pasukannya Saul. Karena besok pagi Saul akan mengutus pasukannya untuk membunuh kamu. Dan akhirnya adik-adik, Daud pergi bersembunyi untuk tidak dibunuh oleh pasukan-pasukannya Saul. Nah, adik-adik, akhirnya Daud tidak jadi dibunuh sama Saul, dan Raja Saul tidak berhasil untuk membunuh Daud. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama melihat bagaimana Saul yang iri kepada Daud. Saul gak suka sama Daud akan keberhasilan yang sudah Daud lakukan. Dia berhasil mengalahkan lebih banyak daripada yang Saul lakukan. Nah, akhirnya ketika perasaan iri itu, Saul berpikir untuk melakukan hal-hal yang jahat, bahkan akan membunuh Daud. Nah, adik-adik, sama juga ketika kita memiliki rasa iri dalam diri kita kepada teman-teman kita yang nilainya jauh lebih baik dari kita, atau punya barang-barang yang kita sukai tapi kita tidak punya. Nah, adik-adik, kita sekarang mau belajar untuk menjaga hati kita untuk menjauh dari dosa, menjauh dari perasaan iri itu. Dan kita juga mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita punyai sekarang, atas apa yang kita miliki sekarang. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita mau belajar untuk menjaga hati kita dari perasaan iri hati itu, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang iri hati. Dan kita juga mau bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Oke, sekarang kita mau berdoa adik-adik. Kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk menjaga hati kami dari segala rasa iri dalam diri kami, dan ajarlah kami juga untuk bersyukur dengan apa yang kami miliki sekarang. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk mengingat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau sama-sama nyanyikan pujian Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu, jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada, dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan
ibadah hari ini udah selesai. Lause selalu mengingatkan ya untuk adik-adik pakai Masker. menjaga jarak dan rajin cuci tangan ya adik-adik. Oke, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.